Oke, di sini ada timeline kegiatan kompetisi Matematika 2026. Yang pertama ada babak penyisihan di hari Senin, tanggal 20 April 2026. Yang kedua ada babak semifinal di hari Rabu, tanggal 22 April 2026. Dan yang ketiga ada babak final di hari Sabtu, tanggal 25 April 2026. Untuk seluruh kegiatan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan CPT. Baik, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Oke, akan saya lanjutkan. Timeline itu ya. Bisa saya lanjutkan? Bisa. Oke. Bisa. Untuk yang selanjutnya ada rundown babak penyisihan. Pukul 7.00 sampai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Registrasi peserta. Pukul 7.30 sampai 8.30 waktu Indonesia Barat. Pembukaan kompetisi Matematika 2026. Pukul 8.30 sampai 9.00 waktu Indonesia Barat persiapan. Pukul 9.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat pengerjaan soal babak penyisihan. Pukul 11.00 sampai 11.15 waktu Indonesia Barat kuis. Pukul 11.15 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai penutupan babak penyisihan. Untuk PPT nanti akan panitia kirimkan melalui grup WhatsApp peserta. Jadi, di babak penyisihan ini diambil 25 besar jenjang SMA MA dan 25 besar jenjang S. Untuk babak penyisihan, apakah ada yang ditanyakan? Iya. Oke, kalau belum, akan saya lanjutkan. Yang kedua, ada rundown babak semifinal. Pukul 7.00 sampai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Registrasi peserta. Pukul 7.30 sampai 8.00 waktu Indonesia Barat. Pembukaan. Oh, untuk peserta mikrofonnya bisa di off-kan saja. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Baik, saya lanjutkan. Pukul 8.00 sampai 8.30 persiapan. Pukul 8.30 sampai 10.00 waktu Indonesia Barat pengerjaan soal babak semifinal. Pukul 10 sampai 10.15 waktu Indonesia Barat kuis. Pukul 10.15 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai penutupan babak semifinal.
Untuk di babak semifinal diambil 4 besar jenjang SMA MA dan 4 besar jenjang SMK MAK untuk maju ke babak selanjutnya, yaitu babak final. Untuk babak semifinal, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, lanjut. Oke, baik, saya lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu rundown babak final. Pukul 8.00 sampai 8.30 waktu Indonesia Barat, registrasi peserta. Pukul 8.30 sampai 9.00 waktu Indonesia Barat, pembukaan. Pukul 9.00 sampai 9.15 waktu Indonesia Barat, persiapan final SMA MA. Pukul 9.15 sampai 11.15 waktu Indonesia Barat, final SMA MA. Pukul 12.45 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat, persiapan final SMK MAK. Pukul 13.00 sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, final SMK MAK. Dan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai pengumuman juara dan penutupan. Baik, bisa diperhatikan ya teman-teman. Untuk babak final ini berbeda dengan babak penyisihan dan babak semifinal. Jika babak penyisihan dan semifinal itu dilakukan secara daring melalui CBT dan untuk babak final ini kita hanya melalui Zoom meeting dan grup WhatsApp. Eh, untuk babak final ini ada 3 babak. Yang pertama yaitu babak wajib, yang kedua babak lempar, dan yang ketiga babak rebutan. Untuk babak penyisihan dan semifinal, untuk poin benar itu 1, dan untuk poin salah kosong, dan poin tidak mengerjakan juga kosong. Berbeda dengan poin babak final, di babak final ini di babak 1 yaitu babak wajib dengan poin 20, di babak lempar dengan poin 30, dan babak rebutan dengan poin 40. Apakah ada pertanyaan untuk dari babak penyisihan, semifinal, dan final? Belum. Baik, jika belum akan saya lanjutkan. Eh, Dipersilahkan jika ada yang bertanya. Jika tidak ada, akan saya lanjutkan. Dan untuk teman-teman yang di luar wilayah waktu Indonesia Barat, bisa menyesuaikan sesuai waktu Indonesia Barat. Baik, akan saya lanjutkan ke tata tertib umum kompetisi matematika 2026. Cek. Yang pertama, peserta wajib memiliki akun email pribadi. Kedua, peserta merupakan siswa-siswi SMA MA atau SMK MAK di seluruh wilayah Indonesia yang dipastikan sudah melengkapi semua persyaratan.
Ketiga, peserta diwajibkan mengunduh Zoom Cloud Meeting. 4. Peserta wajib join Zoom Cloud Meeting 15 menit sebelum acara dimulai atau tepat pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, peserta dilarang membuka tab lain atau switch tab. Operator tidak akan memperingatkan peserta terkait hal tersebut terdeteksi pada sistem panitia. Pada poin 5 ini, nanti kalian ketika mengerjakan tidak di satu room, akan tetapi terbagi menjadi beberapa room yang nanti akan dibagi oleh panitia. Dan ketika kalian mengerjakan pada website CPT dan membuka tab lain, itu akan terdeteksi pada panitia. Selanjutnya, peserta yang terdeteksi membuka tab lain atau switch tab pada saat pengerjaan, baik dengan sengaja maupun tidak, maka peserta tersebut akan didiskualifikasi. Ketika peserta membuka switch tab atau tab lain saat pengerjaan pada website CPT dan lebih dari 3 kali sudah ditegur oleh panitia, tidak ada konfirmasi ke panitia jika ada kendala sinyal ataupun internet, eh, maka peserta akan didiskualifikasi. Selanjutnya, peserta wajib mengisi presensi melalui form yang telah dibagikan panitia lewat grup chat. Selanjutnya, peserta diharuskan mengenakan seragam sekolah masing-masing. 9. Peserta yang terlambat tidak akan mendapatkan tambahan waktu pengerjaan soal. 10. Peserta dilarang meminta, memberi, maupun menerima jawaban dari orang lain. 11. Peserta dilarang menggunakan kalkulator maupun alat bantu hitung lainnya. 12. Peserta yang berbuat gaduh akan mendapatkan peringatan dan pengawasan. Apabila setelah 3 kali mendapatkan peringatan, maka akan didiskualifikasi. Baik, apakah ada pertanyaan untuk tata tertib umum kompetisi matematika 2026? Dipersilahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Jika belum ada, akan saya lanjut. Ada? Silahkan. Bisa langsung ditanyakan. Untuk PPTTM nanti akan dikirimkan ke grup peserta dan guru pendamping oleh panitia. Dan jika ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan saja. Nanti di akhir juga akan ada sesi tanya jawab. Untuk sekarang, apakah akan ada yang ditanyakan terlebih dahulu?
Untuk penyisihan dan semifinal, kita melalui CBT dan Zoom meeting. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, jika belum ada yang ditanyakan, akan saya lanjutkan. Nah, bisa diperhatikan ya, teman-teman, saat posisi peserta saat ujian, di sini ada dua gambar, sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang sebelah kanan itu salah ya, teman-teman. Kenapa? Karena tangan itu eh, tertutup badan di kamera. Jadi, posisi yang benar itu tangan dan badan itu terlihat dari kamera dan pengerjaan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kecurangan dan tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa. Dan jika nanti saat pengerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, maka akan ditegur oleh panitia. Untuk posisi peserta saat ujian, apakah ada yang ditanyakan? Oh, Tidak. Untuk peserta bisa meng-off-kan mikrofonnya ya, jika tidak bertanya. Oke, terima kasih. Baik, akan saya ulangi. Untuk posisi peserta saat ujian, yang benar itu pada gambar sebelah kiri. Yang tangan dan device untuk mengerjakan itu terlihat dari kamera Zoom meeting-nya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kecurangan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Paham? Apakah bisa terdengar suara saya? Apa ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut ke yang selanjutnya? Tidak. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu simulasi masuk masuk breakout room. Eh, Bisa diperhatikan ya teman-teman, ketika kalian mengerjakan soal CPT, itu nanti akan terbagi menjadi beberapa room yang telah ditentukan oleh panitia dan nanti akan dikirimkan ke grup peserta dan guru pendamping. Seperti itu. Dan dimohon untuk guru pendamping tidak ikut masuk ke room karena yang di dalam room itu hanya panitia sebagai pengawas dan peserta. Jika guru pendamping terdeteksi memasuki room, maka akan ditegur oleh panitia. Seperti itu.
Apakah di kalian sudah muncul breakout room-nya? Belum. Apakah ulang-ulang? Apakah di kalian sudah muncul breakout room-nya seperti ini? Sudah, sudah. Sudah muncul ya, teman-teman? Hilang lagi, Kak. Hilang lagi? Oke. Coba kalian klik lainnya. Coba di masing-masing kalian ya. Nanti di situ ada tulisan breakout room. Nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Tidak Nggak ada, ada, Kak. Kak. Sebentar bisa ditunggu. Izin bertanya, Kak. Iya, silahkan. Untuk yang dimaksud Kakak itu apakah ada Belum ada, Kak. Belum muncul. Baik, sebentar. Bisa ditunggu. Baik, Kak. Baik, apakah sudah muncul? Bisa dicek? sudah? Sudah. Yang lainnya bagaimana? Itu tadi sudah, Kak. Sudah? Sudah? Sudah. Sudah. Baik. Nah, besok seperti itu ya teman-teman untuk join ke breakout room. Nah, nanti gimana cara kalian tahu di room mana saja? Dari panitia sudah membagi kalian di room berapa, nanti akan panitia kirimkan ke grup peserta dan guru pendamping. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin kurang jelas? Maaf Kak, punya saya belum ada. Oke, ada yang belum ada. Coba diulang kembali.
Eh, Jika besok ada yang tidak bisa masuk, maka akan di-invite oleh panitia. Yang penting kalian jika ada kendala, konfirmasi ke panitia saja. Jangan diam saja, karena itu akan mempengaruhi waktu kalian dalam pengerjaan soal. Baik, Kak. Baik, Eh, Kak. Baik, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait rundown, tata tertib, dan apa posisi saat pengerjaan soal maupun masuk untuk ke breakout room. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan saja. Baik, Muhammad Novel bisa ditanyakan langsung. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar. Baik, izin bertanya, Kak, mengenai beberapa hal. Yang pertama mengenai dari pengumuman babak penyisihan dan semifinal. Nah, pengumuman tersebut itu apakah disampaikan di hari itu juga setelah pelaksanaan atau ada jeda 1 hari atau 2 hari setelah pelaksanaan? Nah, dan dalam pengumuman tersebut, apakah nantinya ada transparansi nilainya atau cukup hanya pengumuman saja? Kemudian di dalam babak final itu berarti nanti bukan dalam mengerjakan soal tapi lebih seperti dalam lomba cerdas cermat ya, Kak. Terima kasih. Baik, izin menjawab ya pertanyaan dari Noval. Yang pertama, untuk sesi babak penyisihan dan semifinal, untuk pengumumannya itu langsung pada saat hari itu juga. Dan untuk transparansi nilai itu juga ada. Jadi nanti eh, ada poin berapa, dapat poin berapa dan lulus atau tidaknya. Seperti itu Noval. Dan untuk babak finalnya, ya seperti cerdas cermat, nanti kita melalui Zoom seperti itu. Dan grup WhatsApp untuk final. Baik, Kak. Terima kasih. Apakah ada yang kurang jelas, Nova? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Oke. Baik, mungkin yang lainnya ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri. Untuk nanti yang tidak bisa masuk ke breakout room itu konfirmasi ke panitia dan nanti akan di-invite oleh panitia untuk masuk ke room yang telah ditentukan. Jika pada besok hari pengerjaan soal itu belum ada juga, nanti akan di-invite. Seperti itu. Oh, Yudia. Baik, silahkan Ayudia bisa langsung ditanyakan. Sika izin bertanya. Jadi itu kan kita nanti menggunakan Zoom Meet. Jadi itu nanti dibuat belah layar atas buat panitia yang mengawasi roomnya itu apa? Bagaimana ya, Kak? Terus nanti kan ada sisi dari sampingnya. Itu nanti dimasukin, ditampilin juga apa? Cuman dari pengujinya aja, pengawasnya aja yang melihat. Oke, baik. Nah, jadi untuk pengerjaan kita kan nanti diusahakan untuk pengerjaan soal itu kita menggunakan komputer atau laptop dan yang satunya boleh menggunakan HP sebagai kamera Zoom meetingnya tersebut. Nah, untuk pengerjaannya itu seperti sebentar akan saya share. Nah, untuk posisi pengerjaan itu seperti pada gambar sebelah kiri, di mana posisi kamera itu posisi kita mengerjakan itu bisa terlihat dari kamera.
supaya tidak ada kecurangan seperti itu. Ayo dia, Baik, Kak. Terima kasih. apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Kak. Mungkin yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait posisi peserta saat ujian? Jadi saat kalian mengerjakan soal ujian itu tidak hanya menggunakan laptop satu saja, digunakan untuk CPT dan Zoom itu tidak diperbolehkan ya apa teman-teman peserta. Jadi kalian itu harus menggunakan dua device. Yang satu untuk mengerjakan, yang satu untuk Zoom meeting. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Permisi, yang dua laptop tuh buat apa? Bisa dijelasin ulang? Oke. Jadi untuk laptop dan komputer itu untuk pengerjaan CBT-nya dan untuk HP-nya itu untuk kamera Zoom meeting-nya tersebut. Apakah sudah jelas? Jadi berarti ada dua device kan? Berarti. Iya, betul-betul. Makasih. Iya. Apa ada yang ditanyakan lagi? Atau mungkin kurang jelas? Bisa langsung ditanyakan saja. Itu pada masing-masing siswa kan? Atau bukan? Iya, pada masing-masing siswa. Dan nanti jika ada yang satu sekolah itu tetap masing-masing karena siapa tahu ada room yang berbeda, tetap menggunakan dua device. Untuk kamera Zoom bisa menggunakan HP dan pada pengerjaan CPT bisa menggunakan komputer maupun laptop. Seperti itu. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan? Eh, untuk mengerjakan menggunakan HP itu diusahakan menggunakan laptop dan komputer ya. HP digunakan untuk Zoom meetingnya atau untuk kameranya saja. Untuk pengerjaannya diusahakan menggunakan komputer maupun laptop. Seperti itu. Naufal. Dan untuk roomnya itu sudah ditentukan oleh panitia. Nanti akan di-share ke grup peserta dan ke grup guru pendamping. Untuk 10 orang dalam satu lab komputer itu diperbolehkan ya. Yang penting kalian tetap menggunakan kamera sendiri-sendiri karena kita membagi roomnya itu acak. Jadi nggak bisa kameranya kalau bareng-bareng seperti itu. Dan jika yang bareng-bareng itu bisa menggunakan earphone atau headset. Karena nanti saat pengerjaan harus on kamera dan on mikrofon. Seperti itu. Untuk penjelasan aplikasi CBT akan dijelaskan oleh panitia yang lain setelah ini. Jika ini tidak apa mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya akhiri dan akan dilanjutkan penjelasan aplikasi CBT. Seperti itu.
Izin bertanya lagi, Kak. Ya, Melanjutkan dari pertanyaan dari Naufal Arkan Maulana, kenapa izin menggunakan HP? Dikarenakan pada saat hari itu juga, di hari Senin, ada seleksi dalam masuk kerja industri gitu, Kak. Dan itu dilaksanakan secara langsung. Jadi, apakah diperbolehkan atau ada toleransi untuk mengerjakannya menggunakan handphone? Terima kasih. jika seperti itu tidak apa-apa, namun untuk kamera dan pengerjaan tetap terpisah ya. Jadi tetap menggunakan dua HP, yang satu untuk pengerjaan, yang satu untuk kameranya. Seperti itu. Baik, Kak. Namun, ya, namun jika ada diusahakan tetap menggunakan laptop atau komputer seperti itu. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau mungkin ada yang kurang jelas? Mungkin belum Kak, ada. Kak, Oke, ya. kalau itu nanti yang tata caranya nanti dibagikan nanti di WA. Ya, nanti untuk PPT yang barusan dipaparkan akan dikirimkan ke grup peserta dan grup-grup pendamping. Seperti itu. Oke, makasih Kak. Oke, ada lagi yang akan ditanyakan? Baik, mungkin belum ada. Jika belum ada, saya cukupkan. Kami memohon kepada seluruh seluruh peserta untuk melakukan mengerjakan kompetisi matematika 2026 secara sportif supaya tidak ada kecurangan. Seperti itu. Cukup dari saya, mohon maaf bila ada salah kata maupun kekurangan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Acara yang kelima, yaitu pemaparan simulasi pengerjaan melalui CBT, yang akan dipandu oleh Saudara Yusuf Ajda Al-Ghozi. Kepadanya disilahkan. Ya, baik, izin masuk teman-teman semua. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Sudah, Kak. Sudah. Oke, baik. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya dari perwakilan panitia akan menyampaikan nanti untuk terkait bagaimana kalian menggunakan aplikasi CBT yang akan digunakan untuk mengerjakan soal untuk ujian kompetisi matematika ini. Jadi nanti untuk pengerjaan itu menggunakan website yang bernama CBT gitu ya. Itu bukan aplikasi. Untuk itu nanti linknya akan dibagikan ke peserta melalui grup WhatsApp bersama grup pendamping.
Oke, sebelum itu, selamat pagi semuanya. Apakah masih dalam keadaan sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga selalu diberikan kesehatan agar nantinya dalam pengerjaan soal dapat terus fokus dan juga bisa berkompetisi dengan yang lainnya. Saya sampaikan salam juga kepada para guru pendamping yang sudah setia mendampingi muridnya dalam acara kali ini. Baik, untuk acara kali ini acara yang sangat seru. Bagaimana pada acara ini kalian diuji untuk eh, kehebatan kalian dalam pengerjaan soal. Tentunya acara ini sangat seru teman-teman, karena nanti ada dari beberapa daerah, bukan hanya di suatu wilayah, tetapi ini kompetisi nasional. Ada yang di Sumatera, ada yang di Sulawesi, Kalimantan, dan juga di berbagai daerah di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Itu di seluruh Indonesia, dari perwakilan wilayah itu ada pesertanya, gitu ya. Ini sangat menarik. Jangan lupa nanti kalian juga bisa berteman dengan teman-teman di luar wilayah kalian. Itu menjadi kesempatan untuk membangun hubungan komunikasi yang baik, gitu ya. Baik, langsung masuk saja untuk bagaimana cara pengerjaan soal melalui link CBT. Oke, bisa diperhatikan nanti untuk apabila kurang jelas atau kalian tertinggal bisa ditanyakan ya teman-teman. Oke, nanti ketika sudah dibagikan link pengerjaan, maka setelah kalian mengklik link itu, nanti akan masuk tampilan seperti ini. Oke, bisa diperhatikan. Ini tampilan untuk awal dari aplikasi CBT, gitu. Oke, selanjutnya di bagian ini nanti kalian harus masukkan email dan juga password untuk kalian login masuk. Untuk emailnya itu yang sudah terdaftar atau yang kalian daftarkan ke panitia. Oke, kita coba masuk. Saya coba masuk untuk emailnya. Untuk passwordnya nanti akan dibagikan ke grup peserta dan juga grup pendamping gitu ya. Oke, kita coba masuk. Setelah nanti password email dan password sudah dimasukkan, kemudian kalian centang di bagian Remember Me. Oke, setelah itu bisa klik login. Ya, ini tampilan awal setelah kalian login. Seperti ini, ya, teman-teman. Apakah sudah jelas dalam tampilannya? Sudah ya. Ini ya, nanti seperti ini untuk tampilan awal ini. Nah, bagaimana cara mulai mengerjakan soal? Nanti dari waktu ya, ini di bagian ini waktu. Itu nanti akan sesuai dengan yang dijelaskan dari panitia. Waktu pengerjaannya adalah 3.600 menit gitu ya. Untuk jumlah soalnya itu nanti akan ditentukan, dan apabila statusnya ini yang status ketika kalian belum memulai ujian. Nah, ini statusnya itu belum dimulai gitu. Untuk masuk ke ujiannya nanti tinggal klik tombol ini, ikuti ujian. Itu sudah bisa dilihat bagian ini. Oke, sudah ya. Oke, kita coba akan simulasi dulu bagaimana cara masuk di ujian aplikasi Speed ini. Oke, kita coba klik. Ya, ini. Ini contoh nanti untuk soalnya akan tertampil di bagian ini. Bagian sini. Nanti akan ada beberapa soal. Dan kemudian, oh ini. Nanti nama peserta tertampil di sini. Ini karena simulasi, jadi ujian simulasi namanya. Untuk peraturan ujian yang tadi sudah disampaikan bisa dibaca kembali agar lebih jelas dan juga kalian tidak bingung dalam mengerjakan soal. Oke, kita coba memulai dalam ujian ini. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Nanti untuk soal itu hampir sama seperti kalian biasanya ujian di sekolah. Nanti tampilannya seperti ini.
untuk mulai, nah itu ada waktunya, yaitu 50 menit gitu. Kalau apabila kalian belum selesai mengerjakan, tapi waktunya sudah habis, maka yang akan dihitung pekerjaan yang sudah kalian kerjakan. Gitu. Ini contohnya. Nanti untuk jawabannya tinggal mengklik di sini. Nah, contoh ini. Nah, apabila kalian merasa ragu-ragu dalam mengerjakan soal, itu tinggal kalian klik di bagian bawah ini. Terlihat ya teman-teman? Nanti tinggal klik bagian sini kalau emang mungkin belum mengerjakan atau ragu-ragu, nanti tinggal klik. Nah, untuk kan nanti ada banyak soal, ada sekitar 40 soal. Itu nanti sudah tertera di sini. Tinggal kalau kalian lanjut, ini nanti di bagian atas sini tinggal klik aja. Oke, ini soal yang kedua. Bagaimana kalau kembali ke soal pertama? Itu juga bisa, tinggal klik aja. Ini kalau kembali ke soal pertama, ya. Kalau kita lanjut soal kedua, bisa kita coba jawab. Nah, apabila kalian ragu-ragu, boleh langsung klik di bagian tombol ragu-ragu ini. Nah, begitu teman-teman. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau masih kurang paham, bisa boleh sekali ditanyakan. Monggo. Oke, apabila untuk nanti kembali, jika tidak mungkin kalian mengerjakan ragu-ragu pada nomor 10, kalian sudah mengerjakan sampai nomor 30, nanti di bagian ini, di bagian daftar soal, ketika kalian ingin kembali ke mungkin nomor 1, nomor 2, itu tinggal klik bagian ini aja. Nanti akan kembali secara otomatis gitu ya. Jadi tidak harus mengklik di bagian ini, tapi langsung nanti kalian mau nomor berapa, mungkin 30, 20, itu random, itu bisa. Nanti di bagian ini. Ya begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Atau sudah sangat paham? Ini hampir sama seperti ujian seperti di sekolah kalian ya, yang nggak beda jauh. Cuma ini nanti dari aplikasi online gitu. Oke, seperti tadi yang udah disampaikan oleh panitia, apabila kalian menambah tab, contohnya ya seperti ini ya. Jadi tabnya itu harus cuma satu untuk link CPT. Apabila kalian menambah tab seperti ini, contohnya, nah maka dari panitia itu akan terdeteksi. Jadi tidak boleh diwajibkan hanya membuka satu tab, gitu. Jadi satu tab itu untuk pekerjaan soal. Jadi apabila kalian menambah tab pada bagian ini, maka itu akan terdeteksi oleh panitia. Dan itu nanti akan diberikan teguran, gitu teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Ini ada yang bertanya dari Mbak Siti Hasanah untuk bagaimana password untuk masuknya. Nah, untuk password masuk itu nanti dari panitia akan dibagikan bersama dengan link pengerjaan. Jadi nanti sebelum memulai ujian itu dari grup pendamping dan peserta akan dibagikan password dan juga link untuk Zoom-nya. Begitu. Itu ya Mbak Siti Hasanah, begitu. Ini keluaran lewat video ini. Sebelum saya lanjutkan, tetap dibaca, diperhatikan teman-teman untuk peraturannya, karena nanti kalau kalian mungkin belum membaca atau melakukan pelanggaran, maka akan dilakukan diskualifikasi, karena itu merupakan kecurangan untuk teman-teman peserta lainnya, gitu. Makanya setelah ini atau mungkin saat ini bisa ditanyakan yang belum paham, agar nantinya tidak bingung saat mulai proses ujiannya, itu. Oke, karena tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Untuk itu ya, apabila
kalian sudah login ya, itu mungkin sangat tidak kalian sadari, tiba-tiba wifi atau jaringan kalian tiba-tiba problem atau ada masalah, kemudian logout sendiri. Nah, itu ketika kalian login masuk lagi, nanti otomatis jawaban yang sudah kalian kerjakan itu tidak akan terhapus. Contoh, kalian mengerjakan sampai soal nomor 10, kemudian tiba-tiba logout sendiri. Nah, itu nanti ketika login kembali, maka yang soal 10 tadi dikerjakan itu tidak akan hilang. Jadi kalian bisa melanjutkan. Yang intinya, ketika ada masalah, jaringan ataupun apapun, itu konfirmasi dengan panitia agar nanti bisa diselesaikan gitu. Jadi ada problem masalah apapun itu bisa disampaikan langsung menghubungi ke panitia gitu. Gitu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait web CPT ini? Jangan lupa tetap dibaca peraturan, tidak boleh menggunakan tab tambahan. Jadi gunanya untuk membawa dua device itu yang satu untuk Zoom, yang satunya untuk pengerjaan soal. Begitu. Oke, atau ini sudah sangat jelas atau ada yang mau ditanyakan kembali sebelum saya tutup? Oke, kita lanjutkan. Nanti kalau kalian sudah selesai pengerjaannya, tinggal kalian klik di bagian bawah sini, bawah kanan bawah, bagian selesai ujian. Oke, oke nanti tampil lanjut gitu. Jika sudah yakin, tinggal klik yes. Nah, gitu. Ya teman-teman, untuk bagaimana cara menggunakan CPT untuk mengerjakan soal-soal ujian kompetisi matematika kali ini. Baik, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan kembali sebelum saya tutup? Atau ada yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman peserta? Boleh ditulis melalui kolom komentar atau langsung angkat tangan saja. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan atau sudah sangat jelas? Boleh ditanyakan sekarang biar nanti ketika pengerjaan tidak bingung. Yang masih kalian belum paham bisa ditanyakan biar nanti nggak bingung saat mengerjakan soal. Soalnya nanti ketika waktu pengerjaan sudah dimulai itu maka waktunya tidak akan mengulang kembali. Itu teman-teman. Maka bisa ditanyakan yang belum paham mungkin ya. Oke, jika tidak ada, tetap semangat buat kalian semua. Tunjukkan yang terbaik untuk kalian sendiri dan juga sekolah kalian. Berikan yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Kemudian eh, sampai saat ini itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Vina Ristiani. Bagaimana kalau trouble? Apakah boleh buka tab lain? Untuk bagaimana out trouble? Intinya kalau kalian trouble itu langsung menghubungi ke panitia saja, begitu. Dan nanti kan bisa diulang kembali aja untuk loginnya kalau trouble. Intinya harus menghubungi panitia, biar nanti panitia tidak bingung kalau kalian membuka tab lain, gitu. Intinya harus berkonfirmasi dengan panitia. Nah, gitu aja. Itu Mbak Vina Ristiani. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jika tidak, oke, mungkin sudah cukup jelas buat teman-teman semua. Saya akhiri untuk pada sesi kali ini. Baik, terima kasih. Semangat buat kalian semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam ya masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Warahmatullahi pembawa acara. wabarakatuh.
Kepadanya diucapkan terima kasih. Sebelum penghujung acara, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyukseskan acara kompetisi matematika tahun 2026. Terima kasih kepada Kedai 11, Cafe Sembagi, Toko Kue Tulip, dan Yummy Time. Tibalah kita pada penghujung acara, yaitu penutup. Sebelum acara kami tutup, alangkah baiknya kita menyimpan dokumentasi terlebih dahulu pada acara hari ini. Untuk seluruh peserta, dimohon untuk mengaktifkan kamera masing-masing. Mohon yang belum mengaktifkan kamera untuk mengaktifkan kameranya masing-masing. Baik, untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Baik, selanjutnya untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3.
Baik, marilah kita tutup acara technical meeting kompetisi matematika tahun 2026 ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam membawakan acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.